Allahumma sholli wa sallim jari. Betul. Ulun pencinta beliau. Kalau tidak ada hak, mungkin pernah bersua. Saya boleh tanya, Syekh Abdurrahman, beliau wafat tahun berapa? Masih ingat? 78 tahun lalu. Oke, berarti sezaman dengan pendiri ma'had beliau nih. Beliau sekolah dulu di sekolah madrasah tarbiyah Islamiyah Candung. Syekh Sulaiman Ar-Rasul. Berarti sezaman juga dengan Syekh Muhammad Jamil Jau. Barangkali ya. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Mereka ini terhubung kepada Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ketika mereka pergi ke Mekah berguru kepada murid dari tarekat yang ada di sana, yaitu Asy-Syaikh An-Naqib Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Juga ada di situ Syekh Mahfud At-Tirmasi. Mereka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syekh ketawa. Siapa yang tidak punya wirid? Wirid itu kalau bahasa orang ceramah. Tapi wirid bahasa Arab asli artinya zikir yang diistiqomahkan. Apa arti wirid? Atau bacaan Quran yang dilazimkan, atau sholat yang sudah senantiasa. Emot, monyet, kerak, baru, ciga atau antum tega amat ya. Tapi memang siapa yang tidak punya wirid apa cemat, nggak punya azkar, berarti dia tidak berzakar. Itu terjemahan aslinya. Barusan sudah dihapus kalimat kasarnya. Tapi gimana lagi udah kebaca. Orang ngaji tasawuf terus mengkafir-kafirkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Dia sedang membaca tasawuf, tapi gayanya ahli kalam. Oke? Jadi ahli tasawuf gak ada ngomong ente kafir. Jadi kalau saya pernah membahas kalimat zindik, kufur, itu babnya bab akidah. Tapi kalau dalam tasawuf kita ngomongnya apa? Kurang pas. Ada seorang wali di India, ahli zikir, tarekat Khistiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, ditanya mengenai Mirza Ghulam Ahmad, sang nabi al-Pakistani. Katanya ada juga Imam Mahdi di Pakistan sekarang ya. Emang Pakistan itu lengkap. Ahli hadis di situ juga. Banyak, jadi di mana ada yang baik, di situ ada yang buruk. Apa kata sang wali? Hadahullah. Semoga Allah beri dia hidayah. Enggak ada kalimat la'natullah alaih. Itu ahli akidah. Ahli kalam begitu. Wa man la yutali'il ihya. Siapa yang belum mutalaah kitab Ihya, laisa lahu haya, maka dia tidak akan tahu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yaqra' al-muhadzab fi minimal muhazzab dan mukhtasarnya, falaysa lahu ma arafa al-mazhab, dia tidak akan mengenal hakikat mazhab Syafi'i, enggak bersyariat ya. Ini khusus yang bermazhab Syafi'i. Kalau Maliki nanti lain. Wa man la lahu adabun fa huwa dabun atau dabun ya. Orang yang tidak beradab, tidak ubahnya dia dengan binatang melata. Wal kalam ala fadli dzikri wa ma warda fihi syahir wala hajata ila al-italati bi dzikri. Adapun keutamaan berzikir, berarti kalamnya sudah selesai.
Potongan zikir sangatlah banyak. Tentu tidak perlu banyak-banyak lagi membahasnya. Apa salah satu faedah zikir? Kita mundur sedikit ke atasnya. Lianna dzikra yakunu kal misbahi fi yadihi yastadi'u bihi wa tahsilul waridati fi qalbihi biqadri dzikrihi wa wirdihi. Zikir itu seperti pelita lampu di tangannya. Ini zaman dulu belum ada lampu listrik. Tapi sekarang itu listrik beban kalau agak banyak lampunya dia mati. Itu tandanya apa? Dayanya kurang. Oke. Dia mau output, mau menerangi, tapi makanya ada orang lagi zikir la ilaha illallah mati. Nasiahnya tidak kuat menampung itu. Karena lafaz la ilaha illallah lebih berat dari langit dan bumi. Tapi itu mati yang ini berzakar. Wa yattakhiz murid ma ya'muruhu bihi syaikhuhu minal azkar. Seyogyanya seorang murid mengamalkan zikir yang khusus untuk dijadikan wirid adalah wirid yang diajarkan gurunya, yang disuruh oleh gurunya. Maka untuk guru zikir nggak usah banyak-banyak. Torikotnya boleh banyak kalau bisa gurunya satu. Kalau torikotnya 5, gurunya 1, berarti gurunya punya ijazah 5 torikot, itu lebih aman. Tapi boleh nggak banyak guru? Boleh, cuma nanti bingung. Kecuali selesaikan dulu satu jenis zikir, satu kaifiat zikir, lalu ganti guru, nggak apa-apa. Fa'idha faqada syekh al-mursyid فالأذكار النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل من غيرها. Kalau guru sudah wafat atau jauh dari guru, maka cukuplah wirid tertinggi mereka. Ketika aulia itu dimudhafkan kepada nama Allah, berarti mereka hijabnya pendek sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli huruf, ilmu ma'rifat itu ujungnya di huruf. Itu karenanya di Quran ditulislah, diturunkan beberapa surat dimulai dengan huruf-huruf. Mungkinkah Allah menurunkan huruf tidak bermakna 70.000 hijab? Maka orang yang percaya beda dengan aulia Allah. Ala inna aulia Allah. Ketahuilah bahwasanya wali-wali, kekasih-kekasih Allah. Hijabnya nggak ada, cuma alif lam. Aulia Allah. Alif lam itu hijab. Alif lam lam hu. Nah, hu disitulah mereka faham, menyadari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya zikir hu bukanlah bid'ah. Kalau ada teman kita Ahlussunnah menentangnya, mungkin maklumat ini belum sampai kepadanya. Kita husnuzon saja. Kita nggak akan bilang dia zindik. Kita nggak akan bilang ente kafir, ente sesat, enggak. Cuma kita bilang, ya akhi ikra. Ya. Kembali aja sama ayat ya, ikra, nggak ada masalah. Masih muskilah. Toh ilmu bertambah. Toh nggak ada orang ilmunya stagnan, mesti bertambah. Orang yang ilmunya sama dengan kemarin, maghbun, dia rugi. Karena beliau ini Sadah Ba'lawiyah, beliau menyarankan kalau ingin punya wirid, belum punya guru,
ambillah dua aja, sholawat sama al-wird, yaitu wirdul latif, atau sejenisnya ratibul haddad, ratibul attas, cukup. Dan paling asik itu emang thariqah terbuka ini. Cuma sayangnya jika tidak punya guru yang membimbing, mengajak zikir bersama, ratibul haddadnya ngadat. Oleh karenanya punya wirid ratibul haddad dianjurkan, punya majlis yang dihidupkan di situ ratibul haddad. Sidi Syekh Al-Qutub Kaf Ha Ya Ain Shad, ada semua. Ini sudah zamannya tuan. Ilmu begini nggak boleh lagi ditahan. Di kitab sudah ada, sudah dicetak. Tinggal para kiai, para masyayikh mau menyajikannya dengan cara yang tepat. Siap ya para kiai ya, para masyayikh. Mulai buka ratibul haddad, ratibul attas, buka lagi aurat-aurat beliau. Saya heran pengamal ratibul haddad menentang zikir huruf, padahal sang pemilik wirid Al-Habib Al-Qutub Abdullah Al-Haddad mengatakan ada zikir huruf. Seingat saya di Tasbitul Fuad jilid 2 beliau menjelaskan tentang azkar dengan al-ahruf al-muqatta'ah. Gitu, tun nggak bisa. Maka huruf itu penting. Kata Sidi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, al-ahruf a'immatul kalimat. Huruf-huruf itu imamnya kata-kata. Maka kata-kata tanpa huruf tiada. Ungkapan kalimat sentence, kalimat dalam bahasa Arabnya jumlah, tanpa susunan kata-kata pun tidak bermakna. Ya. Jadi huruf dirangkai jadi kata, kata dirangkai jadi kalimat. Oleh karenanya Al-Quran itu hakikatnya ilmu huruf-huruf. Berapa huruf hijaiyah? Itu baru yang kita tahu. Mungkin ada hijaiyah yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Fa innal adhkar allati fihi hiya ummahatul adhkar al-ma'thurah wa kadha yakfihi tilawatul Qur'an wa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cukup al-wirdul latif? Karena di dalamnya ada zikir-zikir utama, tapi agak panjang. Saudara-saudaraku yang melakukan Allah, kita ini sering dengar al-ma'surat, benar? Benar ya? Al-ma'surat. Ma'surat itu artinya warisan, zikir warisan, zikir yang diwariskan oleh ulama terdahulu. Maksuratnya orang-orang mahasiswa kampus itu maksurat Syekh Hasan Al-Banna, karena cenderung kepada pergerakan Ikhwanul Muslimin. Tapi maksuratnya santri di pesantren ya ratibul haddad, ratibul attas, al-wirdul latif. Kalau tambah-tambah hizib bahar, tapi jangan hizib nasor dulu, sabar ya. Wirid itu seperti makanan, kalau kelebihan mabuk ya, jadi jangan berlebihan juga. Siapa yang tahu lebih kurangnya? Mursyid. Tapi wirdul latif, ratibul haddad dia boleh dipakai kapanpun, karena dia sudah sangat terbuka, sangat mudah dan aisar ya. Jadi kalau sulit menemukan mursyid, guru kita wafat, ini lain dengan orang yang nggak mau bermursyid, dia merasa dirinya lebih berhak jadi mursyid, ini lain cerita. Siapa orang yang bisa jadi mursyid saya? Ada yang ngomong gitu nggak? Oh, hati-hati. Bentar.
Jangan ngomong begitu. Di atas langit ada langit. Ujiannya seorang guru, muridnya lebih alim dari dia. Ujiannya ustadz, penceramah, yang dengerin lebih alim. Ila man huwa afqah. Siapa tahu orang yang hafal ilmu, dia mengajarkan orang yang lebih mengerti dari dia. Siapa tahu ada wali ngajarin murid, muridnya makom kewaliannya lebih tinggi. Guru faqih ngajar murid, muridnya ternyata lebih faqih. Itu mungkin saja. Dalilnya barusan. Orang-orang yang mengatakan saya ini orang paling alim, siapa lagi yang bisa menjadi mursyid saya? Orang ini sombong. Hati-hati, cukuplah Sayyidina Musa yang mengatakannya. Ditanya oleh seseorang, hei Musa, Nabiullah, adakah yang lebih alim daripada engkau? Jawaban beliau apa? Setahu saya tidak. Ya udah benar sih, setahu saya tidak. Tapi kalau memang Nabiullah Musa sangat tahu, kalau ma'rifahnya ma'rifah Muhammadiyah, itu namanya ma'rifat Musawiyah. Ma'rifat itu ada nama-namanya, ada ma'rifat Adamiyah, ma'rifat Nuhiyah, tapi nggak ada namanya ma'rifat Ar-Raziyah. Itu bid'ah. Maka Allah tegurlah. Padahal ngomong begitu boleh untuk orang yang alim dalam satu bab, terus tanda syukur boleh. Seperti Abu Hurairah mengatakan, dalam bab ini aku lebih tahu dari kamu, ke muridnya, supaya muridnya tidak ragu. Tapi dia nggak boleh ngomong begitu kepada sesama masyayikh. Ke murid boleh, ke sesama masyayikh nggak boleh. Itu ada tempat-tempatnya. Maka Sayyidina Musa diuji, ujiannya unik. Apa hubungannya ikan sama apa? Sama Nabi Khidir, ingat? Allah kabarkan, hei Musa, ada orang yang punya ilmu ente nggak punya. Sama, yang ente punya dia juga nggak punya. Tapi Allah lagi menekankan, ada kok orang yang punya ilmu yang kita nggak punya. Ini keyakinan saya. Maka saya kalau duduk di bus, di taksi, di pesawat, saya hati-hati sama kiri kanan. Di rumah makan, saya hati-hati Pak. Siapa tahu ada kekasih-kekasih Allah yang bersembunyi dalam pakaian-pakaian biasa. Siapa tahu. Coba antum melihat apa hubungannya. Itu ikan apa itu? Kata orang kan koi, kenapa saya nggak ngerti lah ya. Ikan ini dipegang oleh khadamnya Yusha. Kata Nabi Musa, nanti kalau ikannya hilang, berarti Nabi Khidir dekat situ. Apa hubungannya coba? Inilah rumitnya ilmu isyarat. Dia pakai simbol-simbol. Orang-orang yang hanya menggunakan logika pendek akan menolak simbol-simbol. Bagi mereka ribet amat sih beragama. Nggak begitu. Simbol itu tanda kecerdasan yang detail. Nabi Musa mau loh. Kalau Nabi Musa hanya pakai logika sederhana, Nabi Musa bilang, ya Allah, apa sih hubungannya ikan sama Nabi Khidir? Ribet amat sih, kok gak dipertemukan langsung aja, kan gua Nabi, kan gitu kan? Enggak. Nabi Musa diuji. Selevel Nabi Musa masih diuji berguru. Masa antum gak diuji berguru? Pasti kita diuji berguru. Ketemu Nabi Musa, Nabi Khidir, apa kata Nabi Musa? Wahai Tuan, kira-kira gitu kalau kita terjemahkan. Oi Nabi Khidir, tolong terima aku jadi muridmu. Bimbinglah aku. Apa jawaban Nabi Khidir? Kayaknya kamu gak bakal kuat deh. Kita buat kontrak belajar. Ya? Apa kontrak belajarnya? Gak boleh ingkar. Selevel Nabi Musa ingkar 3 kali. Jadi kalau ada kiai ingkar sama ilmu begini, wajar. Ya, kiai belum nabi.
Nabi aja bisa ingkar, ya nggak? Nah, tinggalin dulu deh kisah itu. Dia lebih paham dari saya lah. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, beliau Naqsyabandi dan juga muassis Thariqah Aidrusiyah atau mujaddid lebih kurang dalam Thariqah Sufi. Jadi Ba'lawi ini masing-masing fam punya Thariqah. Ada Aidrusiyah. Saya mengambil Thariqah Aidrusiyah kepada seorang ulama Banjar juga. Tuh, nggak jauh-jauh dari Banjar saya. Ya. Sayyidi Syekh Muhammad Wildan, masih hidup beliau. Dan mengambil ijazah juga dari sahabat beliau yang baru wafat, Abuya Sya'rani Al-Banjari juga. Ada lagi Banjari-Banjari yang lain. Ya. Dan saya dengar Maulana Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani pun istrinya keturunan Banjar. Muter-muter di Banjar itu orang Padang tuh. Ya. Orang Padang dapat berkah Banjar juga. Alhamdulillahirabbil. Mohon maaf kalau suul adab nih, orang Padang duduk di atas orang Banjar nih. Kemarin guru saya datangi, saya silaturahim. Namanya Abuya Nu'man Bashir. Beliau dapat musibah habis jatuh. Karena saya gendong anak, saya duduk di kursi. Salah satu mursyid kita masuk. Tapi saya sudah nggak bisa turun. Beliau duduk di bawah. Saya bilang, Syekhuna, tolong duduk di atas. Nggak enak saya. Oh, nggak apa-apa. Abuya Nu'man, kata beliau, yang tinggikan kursi. Bukan ilmu, bukan makom. Maka saya katakan juga, walaupun kursi saya lebih tinggi, ilmunya belum tentu paling tinggi. Siapa tahu ada Allah simpan-simpan di sini ya. Saya husnuzon semuanya. Doakan kami saat membaca. Kata Sidi Syekh Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, beliau ini pindah ke Mesir lalu mensyarah sholawat Sidi Ahmad Badawi dalam kitab Mir'ati Syumus fi Manaqib Alil Aidrus. Beliau punya risalah Tarekat Naqsyabandiyah juga. Banyak thariqahnya. Annahu ya'dumul murabbiyun fi akhir zaman. Bahwasannya akan ada masa guru itu tidak ditemukan atau tidak ada di akhir zaman. Gurunya meninggal, ini kasus paling banyak. Wa yasiru ma yusilu ila Allah Ta'ala illa as-salah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan pintas pada Allah Subhanahu wa taala adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam keadaan jaga ataupun terbawa di dalam tidur. Manaman wa yaqzatan. Wa inna jami'al a'mal minhal maqbul wal mardud. Kita sering dengar kalam ini dari kalam-kalam Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kata beliau, ternyata ngambil dari kalam ini juga. Setiap amalan ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali salawat kepada Nabi. Minimal satu salawat dapat 10. Walaupun niatnya masih salawat biar sembuh. Salawat biar bisnis lancar. Salawat supaya Allah kasih berkah. Apalagi orang niat salawat, ingin terhubung kolbunya kepada kolbu Rasulullah. Dengan salawat, zikirnya yang tadinya hanya naikin beberapa derajat, dengan salawat Allah naikin lebih cepat beberapa derajat. Nah, di sini kita ambil kalam para masyayikh ya.
Mau yang serius apa yang santai nih? Saya lagi nyari-nyari nih mana yang pas nih. Takut ada yang protes, ilmu begitu kok dibuka gitu ya. Saya ambil kalam Imam Syazili ya. Imam Zarruq. Imam Syazili ini salah satu wali ghaus di zamannya. Thariqahnya diamalkan oleh Syekh Nafis Al-Banjari, Syekh Arsyad. Walaupun yang masyhur kita dengar thariqahnya thariqah sama iya. Tapi bukalah akhir kitab Durrun Nafis, ini contoh aja. Beliau mengatakan saya ini banyak thariqahnya. Syazili iya, Naqsyabandi iya, Syatari iya, semuanya. Nggak ada masalah. Semua thariqah itu ujungnya siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nih di antara tuan-tuan ini ada yang thariqahnya bukan Syazili, nah, nggak ada masalah kita ngambil kalam dari siapa aja. Ya. Qala Syekh Zarruq radhiyallahu taala anhu, berkata Maulana Imam Zarruq, mabna tariq Syadzili radhiyallahu taala anhu, al-laja'u ila tariqillah fil mabadi' wa syukur lahu fit tanahi. Inti berthariqah menurut Imam Al-Ghaus di zamannya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili apa? Mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala awal kegiatan. Jadi ketika kita memulai apa saja pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Beberapa masyayikh itu mengajarkan kalimat yang unik. Kita ini al-laja'u ilallah, kembali ke Allah ini kan nggak bisa langsung kalau nggak lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menggunakan satu kaidah. Ini bukan hadis. Al-alam minni wa ana minallah. Ini bukan hadis. Ini ilham Rabbani. Jadi ada wali secara rohani bertemu Rasulullah. Lalu beliau mendapatkan kalam ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh disebut ini hadis ilhamiyah atau manamiyah. Hadis-hadis ilham atau hadis-hadis mimpi. Tapi kaedahnya benar. Al-alam minni wa ana minallah. Sesungguhnya alam berasal dari nurku. Sedangkan nurku berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam itu di tubuh kita banyak. Ada alam darah, ada alam tulang, ada alam daging, ada alam rambut, ada alam kulit. Ada banyak alam di tubuh ini. Ada alam basar, memandang, ada alam pendengaran, ada alam kolbu, ada alam lisan. Itu alam semua. Maka bagaimana cara mempraktekkan ini? Ana al-alam minni wa ana minallah. Inilah ilmu yang diajarkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan. Qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Jika engkau hendak mengenal Allah, maka ketahuilah bahwasanya tiadalah dirimu itu kecuali berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah tulang, tiadalah darah, tiadalah daging, tiadalah rambut, tiadalah kulit, satu biji zarah dalam tubuh semuanya tercipta dari pancaran nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kajian yang pernah saya skip beberapa, tapi boleh saya sampaikan sebagian. Makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jangan takut baca ini. Ini puncak ma'rifatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah makna mutu qabla an tamutu. Sungguhnya kami ini milik Allah. Nanti akan muncul kaidah-kaidah rohani yang memperkuat akidah Ahlus Sunnah di dalamnya. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Kami yang zahir ataupun kami yang batin. Jadi kita ini ada yang zahir, ada yang batin. Zahir kita adalah nafsu dan tubuh, jiwa dan tubuh. Tubuh ini tadi ada tanah, daging, darah. Disimpulkan oleh masyayikh 4 anasir, 4 unsur. Ini bukan avatar loh Pak ya. Avatar ilmunya dari sini. Bukan kita niru avatar. Belum muncul film Avatar, sudah ada kitab ini. Kanzul Ma'rifah. Karya Datuk Kalam Payan. Apa kata para ulama kita? Ini tubuh, dan juga dalam Jawami al-Asrar disebutkan lagi. Tubuh ini terdiri 4 unsur. Tanah, apalagi? Api, gitu ya. Kayaknya yang nonton Avatar yang tua-tua juga. Tanah, air, api, udara, angin. Bukan masuk angin ya. Makanya kita bisa hidup walaupun masuk angin. Karena kita hidup dari udara. Nah itu kan dari udara itu. Kenapa kita butuh kipas angin tuh? Biar angin udara masuk ke sini. Cuma kalau kebanyakan angin, masuk angin. Tubuh yang zahir ini digabung dicipta oleh Allah Ta'ala, jadilah tubuh ini. Inni khaliqun basharan min tin. Ini dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada diri kita yang batin. Maka kita ini, tubuh ini bukan milikku. Inna lillah. Inilah uniknya teks ini. Disebut kami tiada, tapi ditulis inna. Sesungguhnya kami. Disebut tiada, kok nak disebut? Kok disebut ada depannya lillah. Inilah disebut maqamul jam'i. Maqam jama'. Engkau tiada, tapi juga ada. Pusing nggak? Kata kawan kita jiran di Malaysia, pusing itu putar-putar. Ya. Pening nggak gitu mereka? Inna, sesungguhnya kami milik Allah. Maka anehlah jika ada orang mengatakan tubuh di dalam diriku ada Allah. Ini harus diluruskan, kalimatnya kurang sempurna. Di dalam kehabisan, kehancuran diriku ada Allah, baru benar. Nah, jadi kitab-kitab ilmu ma'rifat juga harus dikoreksi, karena itu bukan kalam Allah. Itu kan biasa, mursyidnya mungkin benar, pas disalin ada salah-salah kata biasa. Bukan orangnya sesat, cuma salah ibarat. Cuma efeknya bahaya. Banyaklah saya dengar orang mengatakan, tidak usahlah engkau ruku dan sujud lagi. Kenapa? Ada Tuhan di dalam dirimu. Itu gara-gara salah baca kitab tuh. Di dalam diriku ada Allah. Ya sejak kapan Allah menempati dirimu, kawan? Ya. Yang benar gimana kalimatnya? Kan semuanya pakai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang kenal dirinya kenal Allah. Wa man arafa rabbahu halakat nafsuhu. Orang yang kenal Allah, binasalah dirinya, tiada lagi lah hamba. Jadi nggak ada lagi aku, jangan lagi ngomong diriku.
Ayo, diriku, dirinya, zatku, zatnya, ya salam. Di saat orang fana, nggak ada lagi diriku. Nggak boleh kalimat begitu. Kalau benar-benar fana, kalau nggak namanya panak-panaan. Cuma lagu aja, makom belum sampai, kalam udah. Namanya gombal ya. Banyak hamba gombal. Ini sering saya ulang-ulang, ini seminggu ini saya udah ulang 3 kali. Tadi kita ulang juga waktu dengan para kiai. Kalau ada barang kiai, saya pinjem. Baju kiai saya pinjem 3 hari. Belum ada kalam akad, ini baju untukmu. Setelah 3 hari jadi milik saya enggak? Enggak. Allah pinjemin tubuh ke diri kita. Terus tubuh ini tetap milik Allah enggak? Apa dalilnya? Lillahi ma fis samawati wal ardh. Ya kan? Milik Allah lah yang di langit, yang di bumi. Kita lagi di mana nih? Di bumi. Berarti tubuh ini punya siapa? Jadi janganlah Tuhan yang mengatakan diri ahli ma'rifat. Kurang tepat mengatakan diriku adalah Allah. Kurang pas. Itu enggak sopan. Kurang adab. Nabi Muhammad pernah ngomong begitu enggak? Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara makrifat maksudnya kita maklumi, tapi secara adab al-Muhammadi Sayyidina Muhammad SAW itu tidak diperkenankan. Nah, akibat salah menterjemah kalam masyayikh. Innalillah, kami milik Allah. Maka ketika kita mengatakan sifatku, namaku, kolbuku dalam bab fana, itu su'ul adab. Gak ada lagi kita sudah. Yang ada hanya wajhullah. Kita tiada. Ya. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Bukan kembali jadi Tuhan. Ruh tidak pernah bercerai dan bersatu dengan badan. Terus apa yang terjadi? Dia hanya berta'alluq, dan ta'alluqnya disebut sirru amrillah. Sir rahasia dari amrullah. Ini ilmu Imamuna Abu Hamid Ghazali. Kita nggak akan keluar dari kaidah-kaidah beliau. Amrullahnya diputus, tubuh pulang ke tanah, ruh pulang ke yang menghembuskan, tapi nggak segampang itu. Pulang, kalau nggak tahu GPS, nggak tahu peta gimana? Sesat. Maka kalimat man nasya salata alayya, itu makna harfiahnya, siapa yang lalai bersolawat kepadaku, maka khati'a thariqal jannah, salah menuju surga. Makna sirnya apa? Siapa yang tidak kenal aku tidak akan bertemu surga. Kalau nggak kenal Nabi, maka orang nggak mau salawat sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ilmu hakikat salawat itu wajib. Tapi ini wajibnya bukan wajib ilmu fikih. Wajib ilmu fikih apa? Apa wajib? Ta'rif wajib dalam kitab fikih. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Yang dapat pahala dengan mengerjakannya, yang dapat iqab karena meninggalkannya. Itulah sebabnya kenapa ahli fikih ini dikit surga, neraka, wajar. Pahala. Nah, baca ini, pahalanya ini. Ya wajar emang begitu. Tapi kalau lama-lama begitu hambar juga kolbu kita. Karena kita dengan Allah bukan bertransaksi. Jadi wajib secara ilmu hakikat apa? Ilmu kalam dulu ya, wajib secara ilmu kalam apa? Wajibul wujud. Wajibul wujud apa? Ma la yatasawwar adamu. Yang tidak terbayang tiadanya. Itu wajibul, yang nggak pernah kebayang dia tidak ada. Selalu ada, namanya wajibul wujud. Kalau wajib dalam ilmu ma'rifat,
Ini babnya bab adab. Itulah maksud Nabi Adam dikatakan berdosa di Quran. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Tidak boleh diterjemahkan dalam bab fikih. Karena ayat Quran ini muncul sebelum fikih ada. Dalam ilmu kalam, isyan itu maksiat. Mustahil para nabi maksiat. Maksiat versi al-kalam beda dengan ayat ini. Karena ayat ini turun sebelum ilmu kalam ada. Boleh berani dijemahin. Adam bermaksiat kepada Tuhannya dan dia tersesat. Berani enggak? Ada loh ayat begitu. Pernah dengar Ustadz nggak ngomong gini? Wa wajadaka dhallan fahada. Ayatnya enak banget. Dan dia mendapatimu dalam keadaan sesat. Lalu dia memberi hidayahmu. Kata si Ustadz, Nabi ini sebelum menjadi Nabi sesat duluan. Makanya ada orang ngomong, Nabi Muhammad baru diangkat umur 40 tahun. Ada lagi yang ngomong Nabi Muhammad gak bawa rahmat sampai buat khilafah. Gimana Tuan? Ini gimana nih? Hukumnya secara hakikat orang ngomong begini. Nabi lahir belum bawa rahmat. Nabi 25 tahun belum bawa rahmat. Diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, belum bawa rahmat. Nabi 13 tahun di Mekah belum bawa rahmat. Gimana? Wah, sepertinya ada sesuatu. Alhamdulillah, kata rahmat menggetarkan listrik. Santai Pak, ya. Nggak usah suuzon. Kapan Nabi bawa rahmat kata dia? Setelah Nabi bangun khilafah di Madinah. Bagi saya ini secara ilmu adab. Ini su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Nabi itu belum ada, alam ini sudah ada. Sudah jadi rahmat. Kalau bukanlah karena rahmatnya tidak sah pernikahan Sayyidina Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Kalau bukanlah karena rahmat Nabi Muhammad SAW, aras tidak dicipta, langit dan bumi tiada. Apalagi kita ini. Itu sudah rahmat. Loh kok Nabi bikin khilafah? Nabi pernah bikin khilafah nggak Pak? Khilafah itu produk sahabat Nabi. Khilafah artinya pemerintahan menggantikan Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak bangun khilafah, Nabi itu menyebarkan nubuwah dan risalah. Maka daulahnya daulatun nubuwah, bukan daulatul khilafah. Paham ya? Ya, semoga kita dan orang yang berkalam begini dapat hidayah dari Allah SWT. Jangan cuma doain orang Pak. Ya? Ada orang ngamuk-ngamuk meluruskan akidah orang lain terus semoga dia dapat laknat Allah. Enggak, kita ngomong gitu. Ada yang agak halus dikit. Hadahullah. Oke lah. Semoga dia dapat hidayah Allah, tapi lupa mendoakan diri sendiri. Kita berdoa apa? Hadanallah wa iyyah. Semoga kita tetap diberi hidayah Allah dan dia juga. Amin ya rabbal alamin. Udahan belum? Allahumma sholli ala. Jadi tubuh berpulang ke tanah, ruh berpulang kemana? Harusnya ke Allah. Kalau tahu jalan pulang, punya tiket, ya enggak? Harus punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak punya, gimana mau pulang? Maka yang duduk di depan saya saat ini dan tidak tertidur, itu ruhnya sedang makan. Kalau tadi badan yang makan, ya itu sebabnya kalau ngaji ma'rifat itu lihat video-video Aba Guru sekumpul. Kalau lagi majelis orang nggak makan nggak minum, nah itu orang kuat.
Baru disuruh minum, baru ingat minum. Dulu burung-burung ketika mendengarkan Sayyidina Daud membacakan ayat-ayat di kitab Zabur yang berisikan ma'rifat-ma'rifat, itu burung langsung mendengarkan duduk, ada yang turun, ada yang bertengger di pohon. Semuanya diam. Tapi Nabi Daud kalau zikir bisa 2 hari, 3 hari, nggak pindah-pindah dari tempat duduknya. Tuh, ruhnya lagi asik. Nggak makan, nggak minum. Ini burung, ada yang nggak sempat lagi makan. Lupa dengan makan, minum, pingsanlah burung dan mati di situ. Tapi betapa indahnya si burung. Dia meninggal saat mendengarkan ma'rifat. Itu dia masuk burung surgawi itu. Nggak tahu nanti di surga dia jadiin apa. Sama dengan kayu yang dijadikan sandaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sayyidina Daud yang berhenti burung, angin berhenti, burung diam. Tapi sahabat Nabi ada yang lebih canggih. Meskipun makomnya tidak melebihi para anbiya, tapi umat Sayyidina Muhammad SAW di atas semua umat. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari malam-malam baca ayat. Nabi Muhammad SAW suka belusukan. Bukan belusukan mau nyalek loh ya. Yang mau nyalek silakan, halal. Yang nggak nyalek juga halal. Ini jangan nyindir-nyindir orang nih ya. Tersinggung sih nggak apa-apa. Toh masih bisa senyum. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari nggak tahu kalau di luar rumah, di pinggir jalan, ada seorang sosok yang lebih mulia dari Sayyidina Daud terhenti saat beliau baca Quran. Coba lihat nih, ini kias nih, bandingkan. Nabi Daud baca ayat yang berhenti angin, hewan, semua berhenti. Tapi saat Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari baca ayat, yang berhenti siapa? Sayyidul awalin, Sayyidul akhirin, Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah umat Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berhenti Nabi. Besok pagi dikabarkan kepada beliau bahwa Nabi terhenti karena dia baca ayat. Apa kata beliau? Ya Rabb, seandainya aku tahu baginda Rasulullah SAW dengar, aku akan baca lebih indah daripada itu. Allah SWT. Maka apabila ruh hendak berpulang kepada Allah, ruh harus mengenal bapak ruhnya. Inilah kalam Imamuna Abul Mawahib Asy'arani. Apa kata beliau? Engkau mesti kenal ayahanda ruhmu, supaya nanti ada yang menjaminmu di padang mahsyar. Ayahanda ruh kita siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau berterima kasih kepada orang tua wajib, kalau kepada ayahanda ruh lebih wajib lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ingin berpulang kepada Allah, nggak langsung aja ngomong begitu. Zatku zat Allah, sifatku sifat Allah. Apalagi? Namaku nama Allah. Suka-suka kamu ya. Nggak begitu, itu hanya orang yang fana. Belum fana, haram ngomong begitu. Ini dibaca, lagi baca mantra. Jadi mantra tuh. Ya. Itu ada kawan-kawan kita beberapa orang, kepalanya tersungkur di WC. Saya udah ingetin 2 orang ini dari dulu. Oh, Bang, satu saya panggil Pak. Ini zikir setan. Karena setan mau jebak kamu. Berpulang kepada Allah mesti lewat Sayyidina Muhammad SAW. Sedangkan di situ tidak ada muncul nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Paham ya? Jadi saya nggak nolak kalimat itu kalau orang lagi fana. Orang fana kan lebih gila daripada orang mabuk, nggak kena hukum. Tapi kalau lagi sadar baca begitu, lagi ngopi baca begitu, ya salam, di warung lagi. Coba tuan-tuan perhatikan, saya nggak pernah buka kajian ini di warung. Pasti di majelis. Cuma majelisnya namanya Cafe Rumi gitu ya. Cafe Rumi itu bukan kafe, itu majelis. Itu pun kita nggak buka banyak di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ilah di situ. Di ilah itulah mesti melalui babi Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bisa orang langsung berpulang kepada Allah. Makanya pertanyaan di dalam kubur, man rabbuka. Yang kedua, man nabiyuka. Kalau seandainya cukup kepada Allah langsung, nggak ada man nabiyuka. Siapa nabimu? Bahkan ditunjukkan dalam sebuah hadis, nggak ada man nabiyuka, cuma tanya man haza. Ini wajah siapa? Ini sosok siapa? Ini nur siapa? Kalau selama hidup nggak kenal namanya, nggak kenal nurnya, nggak kenal sesuatu darinya, kita mau jawab apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka thariqah para aulia, para ghaus itu permulaannya adalah mengembalikan kepada Allah, dan tidak mungkin kembali kepada Allah kecuali menyadari bahwa kembali tubuh kepada tanah dari nur, ruh dari hembusan Allah, hembusannya bernama Ruhullah Ahmad. Ruhullah Ahmad. Cuma sampai situ doang boleh jelasin. Kita baca lagi teksnya. Wa syukur lahu fit tanahi. Kalau dapat pemberian dari Allah, dapat warid dari Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridha anhu fil waridat, wa sabr lahu fil makarih, wa taslim lahu fil aqdar. Meridai apapun warid pemberian yang dikasih. Itu sebabnya pengalaman rohani tidak diizinkan diceritakan kepada kawan, ceritakan kepada orang yang mengerti. Kenapa? Nanti kawan kita pengen mengalami yang kita alami. Akhirnya dia kurang bersyukur. Wa sabru lahu fil makarih. Sabar dalam makarih, dalam hal yang tidak menyenangkan. Kalau orang awam, hal yang gak menyenangkan itu musibah. Tapi makarih bagi ahlullah itu riyadhah. Jam tidur gak tidur tapi wiridan. Jam 3 itu enaknya ngapain, Pak? Ngorok ya. Oh, itu enak sekali itu. Padahal tidur tuh gak ada rasanya. Coba ada rasa gak tidur? Karena kita ini lemah dan gampang payah, kita memerlukan tidur, tapi tidur gak ada rasanya. Senin, Kamis, makan atau puasa? Makan. Enaknya ya. Kalau puasa gimana? Kita puasa, orang pesta duren, ngurut dengkul. Sahabat-sahabatku yang makan Allah. Jadi sabar itu enggak hanya dari musibah zahir. Musibah paling berat itu adalah saat melihat yang enggak nyaman di depan mata ada pada kawan dan guru. Guru kita punya ulah. Kita enggak nyaman. Guru kita punya petuah, kita tersinggung. Sabar enggak? Itu lebih berat daripada zikir 100.000. Kalau disindir orang kuat nggak? Nggak kuat ya. Wa taslim lahu fil aqdar. Menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa isaru haqqihi ala kulli syai'.
mendahulukan hak Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Hak Allah Ta'ala dipuji dan kita berzikir kepadanya. Coba hitung hari ini lebih banyak megang tasbih atau megang handphone. Katanya mau jadi ahli ma'rifat. Kata orang Jawa, ma'rifatmu. Tahu nggak artinya ma'rifatmu? Matamu. Mau jadi ahli ma'rifat, tapi cuma pakai angan-angan. Sama kayak orang pengen hafal Quran, coba saya hafal Quran. Dari dulu ngomongnya coba, udah 10 tahun lalu. Ya kan? Ketemu orang begitu, sama. Dalam bab ma'rifat juga banyak orang ngomong begitu. Wa fi kulli syai' wa babu hadzal jam'i. Kesimpulan dari semua itu cuma dua. Istidamatul dzikri ma'al istihdar. Mendawamkan zikrullah dengan hadirnya kolbu. Dan itu sulit kalau tidak ada mursyid. Kita kalau nggak ada mursyid, baru zikir 25, kapan selesainya nih? Tasbih belum seperempat udah ngeliat, lama amat nih. Tasbih kok lama ya? Tapi kalau orang punya mursyid, kata mursyid, amalkan 1000. Semangat kita mau ngamalin 1000. Itu lain orang bermursyid dengan orang yang berbulsyid. Nah, bagian terakhir yang mau saya baca. Tadi perkataan Sidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Udah 10 lewat aja. Kita udah berapa lama nih Kiai? Terserah, tapi batinnya cepetan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu berkalam. Apa kalam beliau? Mau usul kepada Allah gak? Mau jadi kekasih Allah gak? Sama, saya juga mau. Semua kita wajib ingin jadi wali Allah. Kalau nggak wali Allah, wali apa dong? Wali setan. Maka wali dua aja. Ente waliullah atau wali setan. Inna auliya Allah, atau yang kedua wali setan. Sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagaimana caranya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu sampai ke makom itu? Para aulia itu di alam sana, di alam ruh itu mereka saudara. Dalilnya apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau tuan-tuan ini mimpi ketemu dua wali, itu walinya akan gandengan tangan bilang ke kita, ini saudara aneh. Pasti dia ngomong gitu. Karena aulia-aulia Allah arwahnya bersaudara. Al-arwah junudun mujannadah. Udah pernah mimpi ketemu wali belum? Wali apa? Wali murid. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, ma wasaltu ila Allah ta'ala bi qiyami lailin wala bi siyami naharin. Ini jangan salah paham ya. Ini bukan nyuruh ninggalin sholat. Tidaklah ma wasaltu, tidaklah aku sampai kepada Allah, sampai wusul ma'rifat kepada Allah, sampai menjadi kekasih Allah dengan banyak sholat dan zikir, banyak siam, banyak puasa. Ini beliau lagi ngajarin muridnya, tetaplah kamu sholat, tetaplah kamu puasa, tetaplah kamu zikir, tapi jangan merasa itu yang membuat kamu kenal Allah. Justru karena Allah kasih kamu makrifat, kamu dapat sholat dan puasa. Maka beliau mengatakan, justru aku jadi kekasihnya, usul kepadanya, bil karami wat tawadu'i wa salamatis sadri wan nida' bilisani dhulli wal iftiqari wa ru'yatil fadli wal minnati minallahi
wa tabarri minal hauli wal quwwati. Tuh, semua belakangnya pakai titi ya. Enggak semua juga tiada mi. Aku diangkat Allah jadi kekasihnya. Gelar beliau apa? Sultanul Auliya. Pemimpin, rajanya para wali. Sehingga diibaratkan simbolnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani Qadasallahu sirrahu, wali-wali itu ada di telapak kakinya. Wali-wali ada di telapak kaki. Tidak ada wali kecuali di kakinya. Saat beliau mendeklarasikan kalam ini, jazbahlah semua, mabuklah semua yang hadir. Waktu itu ada sekitar 40-an orang. Di situ hadir Sidi Syekh Abu Najib As-Surawardi dan Abu Hafiz Surawardi. Ada juga imam yang sangat-sangat unik Malamatiyah, namanya Qudaib Alban, dan banyak lagi. Mereka kemudian datang kepada beliau, tidak hanya mencium tangannya, tapi kemudian ambil kaki Sidi Syekh, ditaruh ke pundaknya. Itu wali kutub semua yang hadir. Tuh, wali, majelisnya wali. Wali murid, antum maksudnya. Ya, semoga kita jadi kekasih. Udah, pilihannya dua aja. Kalau enggak kekasih Allah, kekasih setan, pilih mana? Berarti wajib enggak belajar ma'rifatullah? Awaluddin, tuh, diulang-ulang lagi. Awalnya si Udin, aku sampai kepada Allah bil karam, dengan sifat pemurah. Pemurah itu gimana? Karam. Kita disakiti, enggak balas menyakiti. Sidi Ahmad Al-Badawi punya khodam. Khodamnya biasa ngambilin makanan pakai pisau dibelah-belah. Sidi Ahmad punya anak masih baby. Pisaunya tiba-tiba jatuh, terbang, nggak tahu kemana, nancep di jantung babynya, bayinya. Wafat saat itu juga. Ini si khodamnya sudah gemeter, ketakutan. Apa kata beliau? Ternyata khodamnya ini masih muda. Kata beliau, kamu tidak usah khawatir. Hadiah untukmu, aku merdekakan engkau. Gak ada beliau marah. Gak ada ente kafir, gak ada gitu. Ente segala macam gak ada. Ngomong aja baik-baik. Paling disaranin begini, kamu hati-hati segala macam. Bisa dikalamkan. Setelah dinasehati dikalamkan. Berat gak tuh? Oh, kalau kita langsung dibawa ke tuh keluar. Jadi zikir Kiai. Apa? Sambung. Jadi zikir. Akhir Kiai sekarang wiridnya wirid al-sambawiyah. Allahumma salli ala sayyidina. Itu karam. Itulah keramat yang hakiki. Keramat kecil jalan di atas air. Itu keramat kecil. Keramat kecil terbang. Keramat kecil kecebur 3 jam masih hidup. Ayam, ikan berapa lama Pak di air? Dari awal dia menetas sampai antum makan tuh. Selama-lamanya di air. Keramat gitu. Biasa aja. Ya. Jadi kita nggak cari keramat gitu. Al-karam, bersikap pemurah. Disakiti, nggak balas menyakiti. Dibel, nggak balas ngebel balik. Ya, gitu bisa nggak? Saya juga lagi belajar begitu, Pak. Ya, maklum masih muda, alasan. Dibel orang, kesel nggak? Dia nggak tahu sama gua, juga sim juga kok, gitu ya. Berpajak juga kok, kata-kata hati, setan berbicara. Dicaci orang nggak balas mencaci, bisa nggak? Hah? Disinggung orang nggak tersinggung, mengambilnya ibarah, bisa nggak?
Jadi wali ente. Berat jadi wali ya. Ya. Dengerin pengajian mah gampang. Cerita wali mah gampang, baca manaqib mah bebas. Tapi kalau mau jadi meniru sifat mereka, itulah kenapa ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani untuk menceritakan itu, bahwa beliau ini Al-Karam. Abdul Karim, Karimun. Hamba Allah, Allah Al-Karim, pasti juga Karim. Makanya lafaz hadisnya, falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu. Orang yang paling nyebelin itu kan kadang-kadang yang paling dekat sama kita, tetangga, bener gak? Makanya banyaklah tetangga tengkar sama tetangga. Di hadis Nabi ngajarin ilmu kewalian. Kalau engkau mau jadi angkat jadi wali Allah, cukup dengan bertetangga, gampang. Falyukrim jarahu. Tahan-tahan hati dari tetangga. Inilah sir Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Tetangganya pendeta, rumahnya bagus. Al-Hasan Al-Basri rumahnya jelek. Kenapa? Rumahnya kena tetesan air tirisan hujan. Tahu tirisan hujan? Dan itu belasan tahun. Dihitung-hitung mungkin 15-20 tahun bertetangga. Rumah beliau becek. Dulu masih lantainya lantai pasir dan tanah. Tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba sang pendeta mampir di depan rumah Al-Hasan Al-Basri. Dilihat-lihat ke dalam rumah, ente kok jorok sekali. Ente kan ulama besar, ulamanya orang Islam. Apa kata Syekh Sayyidi Syekh Al-Hasan Al-Basri? Ya, apa boleh buat? Rumahku ketirisan air hujan. Oh, saya kan arsitek, saya bisa benerin. Masuklah dia ke dalam. Jadi ini pendeta punya keahlian benerin rumah. Masuk ke dalam, dia menangis. Ya Tuhan, ternyata air tirisannya dari rumahku. Karena dia bangun rumah tinggi, atapnya melebihi bangunan Sidi Syekh Al-Hasan Al-Basri. Tapi Imam Al-Hasan Al-Basri tidak pernah protes. Lain sama kita. Tutup jalan dikit. Ini jalan nih milik bersama, bro. Kalau perlu aduin sama Pak RT ya. Tengkar lah Pak RT sama tetangga. Gimana kita bertetangga? Maka untuk hal yang kecil nggak bisa beres. Gimana mau jadi kekasih Allah yang levelnya tinggi? Itu tetangga offline. Ada tetangga online. Ada tetangga torikoh. Lain torikoh sama kita. Atau tetangga beda guru sama torikoh. Itu tetangga juga. Ada juga tetangga yang online apa tuh? Biasanya netizen maha benar netizen dengan segala firmannya. Ya, antum sabar gak? Kawan saya ketawa dia ngomong begitu. Kata dia datang ke rumah. Saya ini bisa nyantet orang. Ngeri kali ente. Tapi dibully sama disantet. Aneh milih disantet katanya. Ternyata disantet itu dia tahu cara balasnya. Tapi kalau dibully oleh netizen, sadaqallahul azim. Idfa billati hiya ahsan. Siapakah makhluk yang paling banyak dicaci? Sayyidina Nabi SAW. Maka orang yang paling banyak dicaci, pasti dia juga paling banyak dipuji. Karena yang dicaci ini tidak harap dipuji oleh makhluk. Cukuplah Khalik yang memuji. Sekota Mekah caci beliau. Kirim orang, coba lihat nih, model begini akan muncul di dunia offline dan online. Kirim orang hijrah, sahabat-sahabat Nabi dikirim hijrah, kasihan Rasulullah dikirim. Nabi mah kuat, Nabi kuat ketika diuji di Mekah. Tapi beliau kasihan dengan pamannya, dengan saudara-saudaranya, sahabat-sahabat, dikirimlah ke Habasyah. Ternyata sebelum sampai di Habasyah, provokator, pengantar
fitnah sudah duluan sampai. Datang langsung. Apa kata si orang ini? Ternyata masih keluarga Rasulullah juga. Orang yang dulu sayang kepadanya, kawan beliau juga, saudara beliau juga, omnya juga. Apa kata si orang ini? Wahai Tuan Raja Habasyah, ini orang-orang sesat. Dulu mereka mengganggu agama kami. Gak usah diterima. Tuh, sama kan dunia online begitu juga kan? Dunia offline juga sama. Ada orang datang mau berguru ke si fulan, tiba-tiba ada masuk. Hati, itu guru sesat itu. Dulu abah guru sekumpul digituin. Kabar dari abah guru Wildan, beliau mau difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia Banjar. Tapi minus 1 hari Allah berkalam lain. Ketua MUI-nya tidak menyetujui, padahal komisi fatwanya sudah tanda tangan. Masya Allah ya. Jadi abah guru sekumpul yang kita cintai, yang ma'rifat yang beliau simpan di kolbunya, menyegarkan selalu, itu juga pernah disesat-sesatkan. Maka antum kalau ngaji kitab begini, siap-siap juga disesatkan. Kalau makhluk mencaci, Allah memuji. Pilih mana? Pilih Allah memuji. Makhluk gak senang, Allah ridha. Pilih mana? Kata Sidi Syekh Ibnu Athaillah Sekandari, engkau meninggalkan keyakinanmu, zuk yang engkau rasakan, jazbah yang engkau lalui, kasyaf yang Allah anugerahkan, engkau tinggalkan karena takut dicaci maki, karena keyakinan orang-orang yang mengomentarimu. Itu menjahlil murid, tanda engkau masih jahil. Ada yang begitu. Mantan murid Syekh Abdul Qadir juga ada begitu. Maka wali-wali ini punya mantan murid juga, yang kemudian dulu sangat memujinya, dulu sangat baik kepadanya, lalu menyerang, menyesatkan beliau dan mengatakan, saya ini mantan murid dia, saya lebih tahu sesatnya dia. Nanti antum akan dengar begitu, ya. Bil karami, satu, ini tangga-tangga kewalian yang dilalui oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang pertama apa? Al-karam. Intinya cuma satu, jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Anggaplah orang mencaci, orang memusuhi, orang yang menyakiti itu sedang memberi pupuk pada akar kita. Akar kalau diberi pupuk, pupuknya harum atau bau? Pupuk bau apa harum? Bau apa bau? Bau, benar. Tapi dia menyehatkan gak? Menyuburkan gak? Maka ketahuilah, cacian orang itu kadang justru menjadi pupuk yang membuat pohon menjadi tinggi. Tapi dipuji sebelum dia dewasa, sebelum ruhnya matang dan sempurna, dia merasa dirinya hebat. Cuma dikasih air sirup, jadinya tuh barang. Ya sebentar aja, paling beberapa lama, habis itu daunnya layu. Batangnya tidak kuat, akarnya tidak tunggal. Ya. Jadi sudah sunatullah, saya sudah ketemu banyak mursyid, semuanya pernah disesatkan. Hampir semua mursyid yang menurut saya kamil, ya, ideal. Yang kedua, wattawadu. Tawadhu ini sederhana aja. Tidak memandang diri kita lebih mulia dari orang yang bersama kita hari ini, malam ini. Dan kita meyakini pasti hamba-hamba Allah sekitar kita punya khususiyah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Maulana Al-Imam Sya'rani mengatakan, tawadhu itu antara engkau melihat dirimu ahqaran nas, manusia paling hina. Kita ini paling hina. Kenapa? Kita tahu aib kita. Orang kalau muji kita, cukup kita katakan dalam batin, ya Rabb, aku tahu aibku, engkau juga maha tahu aibku. Tapi mereka memujiku.
Kenapa mereka memuji kita? Karena jamal sitri. Allah memakaikan pakaian indah dengan sifat-sifatnya yang indah. Jadi yang mereka puji pada diri kita bukanlah kita, tapi itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baru boleh senyum dengar pujian orang. Senyum kenapa? Allah mengizinkan keindahan sifatnya memancar melalui tubuh kita yang hina, diri kita yang sangat tidak layak mendapatkan pujiannya. Jadi kapan boleh terima pujian? Kalau pujian dipulangkan kepada yang maha terpuji. Itu juga disebut mematikan pujian sebelum kita mati. Pulangkan dia kepada yang punya. Enggak, tapi nggak usah ngomong. Kan capek juga orang banyak muji. Itu milik Allah, nggak usah begitu. Cukup katakan dalam hati, ya Rob, ini yang mereka puji sifatmu. Yang mereka puji nurmu. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tawadhu. Tawadhu'a ya tawadhu, tawadhu'an. Dia jatuhkan dirinya sejatuh-jatuhnya. Nabi Muhammad SAW itu hamba yang paling tawadhu. Ilmu apa aja ada di kolbu Sayyidina Muhammad SAW. Tapi kalau ketemu tangannya dulu nyodorin. Benar nggak? Tangannya dulu nyodorin. Begitu Sayyidina Muhammad SAW. Kalau ketemu orang, beliau yang dulu nyapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak nunggu disapa. Ketemu orang, dahulu senyum. Nggak nunggu disenyumin. Ini ilmu sederhana, Kiai. Ini ujian para kiai ini, wajahnya terus serius baca kitab fikih, kitab tasawuf, nangis mulu. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, gawat. Wasalamatis sadr. Terbebasnya dada ini dari penyakit-penyakit kolbu. Penyakit kolbu itu yang paling tinggi syirik. Tapi saya yakin Muslim tidak ada yang syirik secara jali. Syirik menyembah berhala nggak bakal. Syirik nyembah Nabi Muhammad nggak bakal ada. Maka tuduhan Wahabi bahwa kita menyekutukan Allah dengan yang kita tawasuli Nabi Muhammad dan para aulia itu tidaklah benar. Sallallahu alaihi wasallam, nggak benar. Kita nggak pernah nyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak bakal menyembahnya. Tapi menyembah Allah mesti mengikut cara beliau menyembah. Wasalamatus sadr, inilah amal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara batin. Kolbunya tidak ada kamus kebencian, kamus kesel, itu kurang dibeli. Kolbu Nabi terbebas dari semua kebusukan hati, apalagi hasad. Ternyata sahabat Nabi karena nggak bersih di sini, dia punya penyakit hasad. Ada seorang sekretaris Nabi lagi dapat wahyu, dia dengar. Lalu dia bacakan yang dia dengar ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Naam, betul." Kata dia, "Oh gitu doang jadi Nabi. Gue juga bisa dengar. Malaikat ngomong." Wah, ma'rifat dia kecil. Dia baru tahu kalau Quran turun lewat Sayyidina Jibril. Dia nggak tahu kalau Quran sebenarnya langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang ini jadi murtad. Dan dia menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang terdekat Nabi jadi musuh Nabi. Ya, jadi Nabi palsu. Ngaku ketemu Jibril tiap saat. Mungkin yang dia temui Pak Jibril kali ya. Udah meninggal. Ya, Jibril mati. Gimana cerita itu ya? Kiamat belum, udah mati duluan dia. Salamatus sadr, tidak merendahkan siapapun, tidak membenci siapapun. Nah, saya pun lagi belajar begini. Mau sama-sama belajar? Nah, ada doanya.
Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Hadis Bukhari. Ya Allah, aku memohon kepadamu dada yang terbebas dari kebusukan-kebusukan dan penyakit-penyakit. Ya, penyakitnya ulama dua, sombong sama hasad. Tanya aja sama beliau-beliau, benar nggak? Penyakit kita ini kalau memang kita termasuk ulama. Ya, kalau saya baru baru lahir. Kalau ulama-ulama lihat aja tuh ubannya kan, masya Allah. Wah, ubannya udah ada di kumis nih Kiai. Saya uban juga banyak, cuma ditutup. Apa hijabnya ulama di dadanya? Sombong sama hasad. Sombong merasa lebih alim dari orang yang juga ulama. Hasad, nah hasad ini masalah pasar dan lapak nih. Ya, masa ulama nggak ngerti bab tauhid? Ya, maka wajib belajar kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikam dan kitabnya yang tentang tadbir itu. Itu dari awal sampai akhir bab tentang tadbir rizq. Katanya ulama, tapi bilang ke temannya, ente ngambil lapak aneh. Ngomongnya pakai aneh ente, soleh banget kan? Ya. Masa ulama ngomong begitu? Saya nggak percaya kalau ada Habib ngomong begitu. Mungkin dia masih Sayyid, belum Habib. Kalau Habib nggak ngomong begitu. Kalau Sayyid mungkin, karena Sayyid belum tentu alim. Kalau Habib pasti dia alim billah. Dia tahu ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu sudah bagi-bagi lapak. Suka-suka Allah. Jamaahnya Syekh Fulan ngaji ke Syekh Fulan. Apakah Syekh yang kedua ngambil jamaah yang pertama? Enggak, suka-suka murid lah. Ya kan? Ini adab Imam Ghazali, karena saya yakin beliau wali kutub di zamannya. Apa kata beliau? Jika engkau bertemu ada orang ilmunya sama dengan ilmumu, atau dia buat majelis yang sama dengan majelismu, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Tugasmu diringankan Allah. Para kiai, ini saya tidak mau mengajari, cuma ingin mengingatkan saya dan kita semua. Semakin banyak murid, tambah besar tanggung jawab. Orang-orang berharap syafaat kita. Padahal kita nggak dapat syafaat kalau baginda nggak kenal kita. Sallallahu alaihi wasallam. Maka guru harus banyak sanad kepada Rasulullah. Nggak diterima loh sanad ini pakai sanad yang itu, nggak terima pakai sanad yang ini. Sehingga nanti banyaklah para ulama nanti yang akan mengatakan, ini murid saya wahai Rasulullah. Oh berarti dia benar VIP gitu, masuk VIP. Orang bersanad VIP di padang mahsyar. Tapi wali Allah VIP. Wali Allah berguru kepada ulama yang hidup, bertabaruk, bermuasalah, bermuamalah ruhiyah juga dengan yang sudah wafat. Yang sudah wafat yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hampir semua wali gurunya banyak, tapi rohaninya berguru kepada sang maha guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Banten itu ada dulu namanya Abuya Syekh Ahmad Sukanta Al-Qadiri An-Naqsyabandi. Barangkali satu angkatan dengan Sidi Syekh Ahmad Tajul Arifin Sahibul Wafa, Abah Anom. Beliau itu mensyaratkan penggantinya, muridnya ini saya tanya ke muridnya langsung, anak dari gurunya. Ya Allah yarham Kiai Kazim itu punya anak. Anaknya itu belum sempurna belajar kepada ayahandanya wafat, maka dia berguru kepada muridnya Abuya Syekh Ahmad Sukanta. Hasil dialog kami apa? Abuya Syekh Abah Ahmad Sukanta mengatakan, saya tidak angkat mursyid pengganti,
kalau penerusku tidak bertemu ruhani dan ruhani Rasulullah SAW dan tidak dapat mukalamah. Begitu para wali. Saya nggak tahu apakah di antara muridnya ada yang diangkat. Wallahu a'lam bishawab. Berarti wali-wali Allah di negeri kita biasa ngomong bertemu ruhaniah Rasulullah SAW. Terus kenapa sekarang ada kiai menolak mimpi ketemu Rasulullah SAW? Itu ulama besar. Kalau ente makan belum. Emang begitu? Kan kalimatnya man ra'ani, siapa saja. Kan man lafaz umum. Yang belajar usul fikih gak usah pakai usulul ma'rifah. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Faqad ra'al haq. Jelas, yang mimpi bertemu aku, dia benar-benar melihat aku al-haq. Banyak mazhab dalam bab mimpi, yang paling bagus kalam Imam Ghazali dan muridnya Ibnul Arabi al-Ma'afiri, bahwa orang mimpi Nabi SAW boleh dalam wajah bentuk apapun. Itu pasti baginda Nabi Muhammad SAW. Mimpi biasa nggak boleh bohong, apalagi mimpi atas nama Nabi Muhammad SAW. Wa man kaziba alayya, siapa yang bohong kepada Nabi muta'ammidan, sengaja, dia punya kapling neraka. Mau? Maka nggak boleh ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah kalau nggak benar. Nggak boleh ngaku-ngaku kasyaf ya nur Nabi kalau nggak benar-benar. Itu tanda-tanda ahlun nar. Tapi kalau ada orang ingkar, itu bukan ahlun nar. Ada ingkar sama mimpi ketemu Nabi, kasyaf nur Nabi SAW, itu tanda dia sedang dihijab oleh Allah. Kita doakan kita tidak dihijab oleh Allah. Katanya salamatus sodor. Kritik boleh, benci nggak boleh. Ya, kritik boleh, benci nggak boleh. Ini salamatus sodor. Wallahi, seseorang tidak akan pernah berjumpa beliau sampai kolbunya ada salamatus sadar, bebas dari kebencian, bebas dari kibr sombong, bebas dari hasad. Tadi hasadnya ulama, hasad apa? Hasad lapak. Murid ani diambil, ya salah. Datanglah seorang jamaah kepada saya. Buya, gimana hukumnya? Dia mau ngadu-ngadu saya nih. Hukumnya kalau ada ustadz nganggap saya ini murid dia, padahal saya bukan murid dia. Biarin aja. Keren berarti, ente diakuin murid sama ulama. Mungkin dia ngajar ente dalam mimpi. Dalam hati saya ngomong begitu. Salamatus sadar, apa itu? Gak nyimpan iri, dengki. Orang iri dengki itu persoalannya karena kesamaan kepentingan. Kepentingan kita apa? Bab materi atau ruhani? Ulama-ulama tentu kepentingannya ruhani. Bukan masalah pengikut. Ternyata ulama-ulama ini beres usulah amplop insya Allah. Kalau dai-dai belum ulama, iya. Mikirin amplop terus. Ya. Tapi kalau ulama beneran, dia nggak mikir amplop, yang dipikirin apa? Gimana menyebarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian ulama itu. Maka ujian ulama hubbul jah wal atba'. Disebutkan oleh Sidi Syekh Al-Barkawi dalam Al-Haqiqat Thariqah Al-Muhammadiyah. Apa kata beliau? Ujiannya orang ngajar itu, ulama itu, hubbul jah, cinta dengan tuah, popularitas, kemuliaan, dihormati orang. Wal atba, senang punya banyak pengikut. Maka nanti antum akan diuji. Murid cuma 3. Yang hadir buat baliho gede-gede, yang datang cuma 10 orang. Sedihnya bukan main. Kita ngalamin udah sering begitu, dan nggak ada masalah. Siapa yang mengizinkan orang datang ngaji? Siapa?
Allah. Dulu orang ngaji sama kita satu orang kita ajar. Jadi saya ngajar kitab begini, Bapak Saudara yang bukan Allah. Itu dari dulu ngajar satu orang. Satu orang, dua orang, tiga orang. Hari ini yang datang, besok lain lagi, besok lain lagi, besok lain lagi. Tapi ada yang istiqomah beberapa. Kayak belajar silat. Awal-awal 100. Sisanya 4 orang. Benar nggak? Oh, kalau ngaji kitab, lain. Salamatus sadar. Maka kita pun harus minta ampun Tuan Guru kalau kita kesel sama murid. Kita ampun kepada Allah. Nggak boleh kesel juga sama murid. Lah murid kita kesel, ya nggak level. Nggak level kan? Beribahati boleh, tapi jangan berdalam-dalam. Maklum. Ya, Nabi SAW juga sedih kok kalau ada yang murtad. Juga sedih kok kalau ada yang berpaling. Tapi apa kata Allah? Fa'in tawallau. Jika mereka berpaling. Ada dua. Fa'innama ala rasulina balagh. Nah, Rasul kami hanya menjelaskan. Tapi ada yang lebih cantik. Fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa. Kalau mereka berpaling, dulu ngaji, sekarang nggak ngaji lagi. Dulu katanya murid, sekarang nggak menjadi murid lagi. Dulu katanya teman, sekarang memusuhi. Dulu katanya memuji, sekarang suka mencaci. Apa kata kita? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Syazili, ini orang yang sudah dituduh gila, dituduh kafir, dituduh zindik, lengkap. Lengkap. Tapi mereka salamatus sadar. Ini untuk saya dan kita semua yang berkhidmat untuk umat dan bagi yang bukan guru ngaji. Salamatus sadarlah kepada kawannya, saudaranya, tetangganya. Ya, kurangin tersinggungannya. Waduh, masih panjang nih. Kita pendek ya. Wan nida bilisanil dhilli wal iftiqari wa ru'yatil fadli wal minnati min Allah wa tabarri min al-'auli wal quwwah. Jalanku menjadi kekasih Allah, kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang berikut tuh berapa tuh? Nomor 4 ya. 1, karam, kemurahan hati. 2, tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Yang 3, salamatus sadar. 4, lisanul, lisan yang merendah dan berharap dan memandang semua nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang Allah beri, harta yang Allah kasih, popularitas punya murid, itu siapa yang atur? Allah. Maka ilmu ini bukan ilmu saya, ilmu ini bukan ilmu kita. Ilmu ini ilmu dia. Wa ya'bal ilmu illa ayyakuna lillah. Ilmu ini enggan kecuali dia dipulangkan kepada Allah. Nah, ini juga disebut mematikan diri sebelum mati. Pulangkan ilmu kepada yang punya. Maka kalau orang puji ilmu kita, dia sedang muji siapa? Muji Allah. Wajah ini siapa yang buat? Bapak ibu kita. Wajah antum ini siapa yang buat? Allah ya, benar. Tahu kapan? Dikasih tahu ya. Kita tanya sama babe kita, "Pak, ini yang buat siapa?" "Dulu bapak kok mirip bapak sih?" Beliau nggak pernah buat. Tanya sama bapak saya, nggak pernah buat muka saya. Ya Pak? Nggak pernah lihat muka. Nggak pernah. Diserahin kepada Allah. Yang buat Allah. Maka kalau orang puja muka kita, itu sedang memuja al-musawwir, Allah yang sedang membuat rupa ini. Jadi ibu-ibu, saudara-saudariku yang cantik-cantik, saudaraku yang tampan-tampan, kayak sampan. Kalau kita bercermin, jangan lihat itu muka kita. Anggap itu, ya Rabb, hebat sekali engkau mengukirnya. Walaupun jerawat udah mulai banyak. Kita anggap ini pemberian Allah Ta'ala.
Maka Imam Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah merasa dirinya punya. Itu sebabnya orang boleh kaya. Jadi kalau begini baru boleh kaya, baru boleh terima pemberian. Karena nganggap yang ngasih Allah. Kalau enggak, belajar dulu dikit-dikit. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada murid nih, bagian contoh terakhir dari ini. Murid belum matang udah jadi guru. Belum matang udah jadi guru. Murid dia ngaji sama gurunya. Apa kata dia? Guruku ngambil muridku. Itu terjadi di zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali dulu begitu. Maka beliau tulis kitab Ihya Ulumuddin untuk nyindir dirinya dan mengajari siapapun yang belajar kepadanya. Makanya kemudian beliau berkalam, menukil ya, kalam Imam Ahmad Dahlan, nukil kalam As-Saghaf, kata beliau, man la yutali'ul ihya laisa lahu haya. Orang yang enggak belajar kitab Ihya Ulumuddin, dia enggak tahu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan klaim milik Allah milik dia. Dia akan klaim ilmu Allah milik dia. Dia akan klaim anasir tubuhnya milik dia, pada itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu teman-teman yang makan Allah. Kita nggak ada tanya jawab kan? Cukup ya? Cukup lah. Mohon ini bukan nolak salaman, tapi badan saya lagi kurang oke. Jadi tolong dibuka saja. Saya cukup musafah bil qulub ya. Mohon izin ya, cukup kita pandang-pandangan aja dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mohon doa selalu untuk guru-guru kita dan kami semua. Wa iyyakum. Kita tutup kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Ya, salawat sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apaan? So, apaan? Itu dia mana dia? Belakang tadi. Aman ya? Aman. 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 Aman dah. Tidak apa-apa lagi kita. Aman ya. Ayo bekas dah.